Yaitu kita juga bisa bersilaturahmi satu sama lainnya. Selanjutnya salam beserta salam buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu narasumber kita pada siang hari ini, seterusnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu ya untuk menghadiri webinar kami pada siang hari ini yang judulnya berbeda dari sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti seri-seri webinar kami. Ini adalah seri webinar yang ketiga dilaksanakan oleh digitalisasi Sekolah Kota Solo. Kami punya dua seri webinar, dua jenis webinar. Yang pertama ada ngopi. Di ngopi itu kita akan ngobrol pendidikan terbaru dan IT. Jadi di ngopi itu kami akan berbagi nanti seputaran info terbaru di bidang pendidikan dan juga IT-nya. Dan direncanakan ini akan dilaksanakan sebanyak 6 kali ngopi nantinya, baru dilaksanakan 2. Dan yang kedua yaitu ada beras ya, karena ciri khas kita Kota Solo yaitu adalah kota beras, maka kita juga melaksanakan webinarnya yang namanya beras. Jadi 2 program kita baru tahun ini, ngopi dan beras. Nah, jadi beras di sini Bapak dan Ibu mungkin ada yang baru bergabung bersama kombel kami atau kombel kita, yaitu beras itu adalah berbagi praktik baik di sekolah. Jadi pada beras ini kita akan bercerita atau berbagi pengalaman dari narasumber yang sudah melaksanakan di sekolahnya terkait pelaksanaan IKM. Nah, khusus untuk beras kali ini Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan narasumbernya adalah Pareh Anak Daro, narasumber kita pada siang hari ini ya. Yaitu 2 orang narasumber cantik, yaitu Bu Ezi Oktariani dan Bu Desi Patri. Dan yang akan beliau bagi pada siang hari ini adalah bisa laksanakan di sekolah. Jadi tujuan beras ini adalah yang benar sudah dilaksanakan di sekolah. Jadi tidak hanya teori, tetapi benar sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing oleh narasumber. Jadi jika ada Bapak dan Ibu nanti yang punya praktik baik juga di sekolah, boleh hubungi kami dan kami berikan waktu untuk berbagi di komunitas ini. Itu untuk informasi sekilas komunitas kita. Dan informasi yang berikutnya, alhamdulillah komunitas kita ini sudah legal Bapak dan Ibu yang hadir ya, yang setia menjadi peserta webinar kami. Berarti kita sudah bisa mengeluarkan sertifikat karena kita sudah punya legalitas. Dan SK kita sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada minggu kemarin. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sesuai janji kami di akhir tahun nanti yang setia mengikuti webinar kita dan memenuhi syarat, kita akan kasih sertifikat nanti senilai 32 JP Bapak. Nggak tahu nih dah. Udah ya dan ayo. Betul lah. Ya. Tolong bantu aktifkan itu. Mohon maaf Ibu Yurni Halida, mohon maaf sekali. Demi kenyamanan bersama, mohon di mute dulu. Ya oke, nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa Bu, udah di nonaktifkan semuanya. Nanti yang mau bertanya, kami beri kesempatan nanti Bapak. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Pada webinar siang hari ini, kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Marilah kita mulai webinar kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menghemat waktu, mari kita berikan waktu seluas-luasnya kepada 2 narasumber kita untuk berbagi praktik baik pada kita bersama pada siang hari ini. Pada Ibu narasumber dipersilakan dengan segala hormat. Siapa yang duluan? Bu Desi dulu ya. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Pak If atas kesempatannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk membersamai kita semua di sini berdiskusi, berbagi dan belajar bersama kembali karena sejatinya kita adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Tidak berpanjang-panjang, salam dan penghormatan kami tumpangkan saja kepada Bapak pembicara terdahulu, Pak If. Untuk menghemat waktu, izinkan kami untuk share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu, Pak If? Sudah Bu Desi. Sudah Baik. Bu Desi. Oke. Tapi besarkan kalau bisa Bu Desi. Ya oke, sip udah. Terima kasih. Sesuai dengan judulnya, beras kita kali ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan praktik baik yang sudah dilakukan oleh narasumber di sekolah tempat bertugas. Dalam hal ini kami akan berkolaborasi dengan Ibu Ezi Oktariani dan tidak menutup kemungkinan juga nanti kita berdiskusi bersama terkait apa yang sudah menjadi pemahaman kita semua. Baik Bapak Ibu guru hebat, izinkan kami untuk menyampaikan materi ini terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke praktik baiknya. Sebelum kita lanjut, di sini ada 2 pertanyaan yang sebagai bentuk pemantik bagi kita, yaitu Tunggu dulu yang Bu pertama. Desi. Ya. PPT Bu Desi hilang Bu Desi, tadi ada yang berbagi layar. Oh begitu, stop dulu berarti ya. Ya, tadi ada yang berbagi layar. Nah, ulang kembali, bagi lagi Bu Desi. Oke, bentar. Oke, dia butuh proses jadinya. Sabar ya. Ya oke. Segala Udah ya? sesuatu butuh proses Bu Desi. Ya. Udah hilang dia? Oh, bukan. Belum kelihatan Bu Desi, belum. Belum. Oke, baik. Kita ulang lagi ya. Bismillah. Sudah Bu Desi. Sudah ya. Oke. Tapi belum besar ya. Ada. Oke, sip. Lanjut Bu Desi. Baik. Oke, kita lanjut ya. Di sini kami coba mengajukan 2 pertanyaan dulu. Sebenarnya sebelum kita lanjut juga, pembelajaran berdiferensiasi ini bukan lagi hal baru bagi kita sebagai seorang guru, baikkah kita menerapkan kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka, itu pada kenyataan sehari-hari kita sudah banyak sedikitnya sudah tahu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan saya yakin kita sudah melaksanakannya juga. Namun di sini kita ulang-ulang kembali, mudahan dengan apa-apa yang kita ulang-ulang makin mantap ya. Seperti pepatah, jalan kok cok di jalan ditampuah semakin pasanya, semakin lancarnya gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada 2 pertanyaan yang coba kami rumuskan, kami ajukan. Yang pertama yaitu, bagaimana kira-kira impian Bapak Ibu tentang suasana kelas selama pembelajaran nanti berlangsung di kelas Ibu, Bapak? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu bagaimana cara untuk mewujudkannya? Nah, ini 2 pertanyaan, kita simpan dulu nanti kita beri kesempatan untuk menjawab di akhir. Baik Bapak Ibu lanjut. Ini adalah materi pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru dan berorientasi pada kebutuhan murid, di mana keputusan tersebut menyangkut yang pertama, tujuan pembelajaran yang terdiferensiasi secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid yang beragam, yang tidak sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana lingkungan belajar itu
dapat mengundang murid untuk belajar. Jadi bukan guru yang mengundang, tapi memang lingkungan belajar itu sendiri yang mengundang murid untuk mau belajar gitu. Kemudian yang keempat, bagaimana guru melakukan manajemen kelas yang efektif sehingga apa yang diharapkan yang menjadi tujuan pembelajaran itu memang tercapai dan hasil yang diperoleh tentu sesuai dengan harapan hendaknya. Kemudian yang kelima, bagaimana melakukan penilaian berkelanjutan. Karena dalam pembelajaran tentu kita tidak hanya pada proses akhir saja, tapi bagaimana proses sendiri itu kita jalankan mulai dari awal sampai akhirnya. Sebelum lanjut lagi, di sini ada sebuah kasus. Ini mungkin juga sudah tidak asing bagi kita. Jadi bagi kita yang masih hal baru, kita cermati bersama. Di sini ada Ibu Renjana sebagai seorang guru kelas 3 SD dengan jumlah muridnya sebanyak 32 murid. Nah, di antara 32 murid di kelas tersebut, Bu Renjana memperhatikan bahwa ada 3 murid yang selalu selesai terlebih dahulu saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian. Nah, ini terkait matematika ya Bapak Ibu. Nah, karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah nanti bisa mengganggu murid lainnya, akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk ketiga anak tersebut. Jadi, jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak yang tercepat tadi itu Bu Renjana menyiapkan 25 soal perkalian. Jadi lebih banyak ya Bapak Ibu. Nah, menurut kita, apakah strategi yang dilakukan oleh Bu Renjana ini sudah tepat? Nah, jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Kami ingin Bapak dan Ibu semua menjawab untuk pertanyaan jika ya, tulis angka 1. Kalau jika tidak tepat, tolong tulis angka 2 di kolom chat. Tolong dibantu ya Pak If. Ya, oke. Berikut alasannya ya Bapak Ibu kalau dapat. Oke, sambil menunggu ngetik, kita lanjut materi ya. Nah, Belum ada yang ngirim. belum ada ya? Waduh. Kalau menurut Pak If, tepat atau belum ya? Iya. Oke. Berencana memberikan soalnya lebih. Iya. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Kalau tidak ada, mungkin belum terpancing ya. Nah, kemudian ini menurut ahli, ini bukan menurut saya ya, ini menurut ahli. Menurut Tomlinson, itu tahun 2001 dalam 45 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi kalau 32 murid, jadi terpenuhi ke-32-nya. Nah, namun pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar ke 32 orang murid tadi. Nah, bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Nah, kira-kira terjawab tidak ya yang tadi? Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Nah, ini mungkin saya sendiri dulu pernah ini miskonsep seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering belajar, kita sama-sama berdiskusi, sedikit demi sedikit miskonsepsi kita bisa kita atasi. Kita lanjut. Kemudian bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Nah, penting juga kepala Bapak Ibu guru kita nanti ya, kalau setiap anak beri tugas yang berbeda-beda. 26 anak di kelas, 26 pula jenis tugasnya. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang kaos, yang dapat kita bayangkan bagaimana suasana kelasnya kalau terjadi yang namanya kaos ini. Nah, itu kasiko dikaja adik guru, kasinan dek kaja adik guru, bukan seperti itu. Jadi bukan untuk menyusahkan guru. Yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Nah, jadi yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, tujuan perencanaan pembelajaran itu tetap sama. Cuman bagaimana nanti yang masuk akal. Nah, kita kembali kepada definisi yang pertama tadi. Mana yang masuk akal oleh guru.
Nah, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Jadi bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Karena guru tentunya kita juga bukan seorang yang segala Wonder Woman atau Superman atau yang bisa segala apapun bisa. Bukan demikian. Baik, kita lanjut. Jadi apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Jadi benang merahnya adalah pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, yaitu di sini ada kategori kebutuhan belajar murid. Ini bukan kata kita, ini ada kata ahli tadi. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini adalah terkait kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Nah, tentu bagaimana caranya kita mempersiapkan, mengetahui kesiapan belajar murid. Setidaknya kita juga sudah punya konsep atau pemahaman. Ini banyak cara yang bisa kita tempuh. Kita bisa mulai kalau kita di kelas yang baru, kita bisa berpelajaran kepada hasil belajar di tahun sebelumnya. Atau bisa juga kita dengan berbincang dengan guru yang sama yang masuk di kelas tersebut untuk mata pelajaran lainnya. Atau juga kita bisa mengetahuinya melalui anak langsung dengan bertanya secara lisankah atau secara tertulis. Kemudian dengan yang tak kalah penting tentu bagaimana kita sebagai seorang guru melakukan observasi terhadap anak itu secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah tentang minat murid. Minat murid ini adalah dapat definisikan sebagai keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu. Nah, nanti pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada anak, kepada murid. Jadi kemana dia condong, apa yang dia minati, apa yang dia inginkan, itu yang dia lakukan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Hal ini mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu itu paling baik belajarnya. Bagaimana, mana yang paling disenangi? Apakah dengan mendengar, apakah dengan melihat sambil mendengar, ataukah dengan bergerak? Sehingga nanti kita tahu seperti apa cara belajar kita, atau lebih tepatnya gaya belajar kita yang tepatnya, atau anak murid kita secara tepatnya. Begitu. Kemudian bagaimana strategi diferensiasi yang bisa dilakukan berdasarkan 3 pemetaan atau kesiapan belajar tadi, minat murid tadi, serta profil belajar murid tadi. Bapak Ibu, sekedar berbagi saja, kalau kita ingin melakukan pemetaan ini atau melakukan merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi, kita sama-sama sudah tahu, saya yakin bahwa tentu kita perlu melakukan diagnostik awal. Nah, untuk saat sekarang guru sudah banyak diberi kemudahan. Kita banyak diberi kemudahan untuk melakukan diagnostik awal ini. Ada yang secara online, ada tersedia www.akupintar.com, itu kita manfaatkan. Kemudian kita bisa juga cari sumber-sumber yang dapat yang bagus ya di internet, itu banyak sekali kalau kita mau model tertulis. Nanti kita tinggal ambil yang pas, yang cocok dengan kelas kita, dengan murid kita print out, nanti kita bagikan kepada murid untuk kita lakukan pemetaan. Demikian ya Bapak Ibu. Kemudian strategi ini yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu mengacu pada apa yang akan diajarkan pada murid. Konten dapat juga kita sebut sebagai materi. Bagaimana kita memberikan materi yang berbeda kepada murid untuk menambah atau memfasilitasi keberagaman yang ada pada diri mereka. Yang kedua, masih ada Pak If? Halo. Halo, ya Bu Desi. Ya, halo Bu Desi. Ya, masih Bu Desi. Oke. Yang kedua, diferensiasi proses. Ini mengacu bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Nah, tentu sebagai guru kita merancang proses seperti apa yang dapat memfasilitasi keberagaman murid yang sudah kita petakan di awal tadi. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Hal ini mengacu pada tagihan yang diharapkan
dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Jadi pada dasarnya ada 3 diferensiasi. Diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Untuk produk dapat juga kita katakan sebagai hasil ya, jadi bukan hanya berupa barang ya, maaf ini kita luruskan. Nah, untuk lebih konkretnya, ini ada contoh pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, sebuah cerita ya. Ini Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah yang pertama sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Yang kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda ya. Kemudian ada lagi artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kemudian ada komik sains milik salah satu muridnya. Jadi ini kita dapat katakan sebagai berdiferensiasi konten atau materinya. Kita lanjutkan. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer. Nah, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Jadi ditambah lagi oleh Pak Darmawan sebuah konten atau materi untuk memperkaya pemahaman muridnya untuk memfasilitasi murid yang mungkin audio atau visual ya dengan sebuah video. Nah, video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, seperti membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Kemudian ada langkah berikutnya, ada mengamati, yang diamati poster, diagram, kemudian ada kegiatan mendiskusikan, kemudian ada kegiatan membuat ringkasan. Nah, ringkasan ini nanti ini untuk Pak Darmawan ya. Kalau kita nanti bisa kita buat juga dalam bentuk apa ya, peta konsep seperti itu. Jadi tidak melulu ringkasan itu harus catatan. Jadi karena itu tadi, karena anak-anak kita gaya belajarnya berbeda, ada yang audio. Mungkin hanya dengan mendengar dia akan langsung menuliskan kesimpulan-kesimpulan. Ada yang kindes, mungkin dia dengan membuat gambar-gambar. Nah, jadi kita tidak batasi ringkasan ini dalam bentuk tulis saja. Kemudian menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Nah, di sini tentu anak diminta pula untuk mampu berbicara di depan sebagai bentuk dia mengkomunikasikan hasil gagasannya kepada teman-temannya atau kepada kita guru. Kemudian ada kegiatan mewawancarai petugas UKS juga. Kemudian ada kegiatan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Nah, dari apa yang sudah Pak Darmawan lakukan ini tergambar sangat jelas bagaimana proses pembelajaran itu sangat bervariasi. Ini yang disebut dengan berdiferensiasi. Jadi sehingga terfasilitasilah kebutuhan murid yang beragam tadi, seperti itu. Nah, mungkin untuk materi ini hanya untuk menambah-nambah atau menyamakan persepsi kita. Jadi bagaimana bentuk nyatanya dalam praktek baik yang sudah dilakukan di sekolah, kami akan berbagi pada sesi berikutnya dengan Bu Ezi Oktariani. Oke.
Mungkin untuk Ya. sementara ya. Oke, terima kasih kepada Bu Desi yang sudah mengajak kita bersama untuk mengingat kembali materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sengaja ya, tadi kan tujuan kita adalah beres ini berbagi praktik baik di sekolah. Jadi sengaja diulas tentang diferensiasi itu sebentar di awal sesi. Jadi untuk kegiatan berikutnya kita lanjut dengan Bu Ezi yang akan memaparkan praktik baik beliau di sekolah. Kepada Bu Ezi dipersilakan. Tidak terdengar suaranya, Besi. Belum, Besi, tidak terdengar, Besi. Suara Ezi tidak terdengar, Ezi. Iya. Pakai speaker Bu Ezi. Nggak terdengar, Besi. Belum terdengar ya, Bu Ezi. Nggak terdengar sama sekali. Mungkin teknisnya. Atau pakai headset, Bu Ezi, enggak? Karena mungkin kena pengaruh headset. Atau jaringan. Jaringan sepertinya Pak If. Oke. Nggak terdengar. Masih belum terdengar, Ezi. Atau Ezi bisa kirim di grup WA, kita coba putarkan di sini. Nggak terdengar. Dia berupa video ya sih ini. Cerita praktik baik. Kemudian ada PPT-nya juga tadi. Mana ya? Atau Bu Desi aja dulu berbagi praktik baiknya, nanti Aziz sambil mengkondisikan teknisnya mungkin Aziz. Baik. Ya. Baik. Kembali lagi Bapak Ibu, mohon maaf ini kita sama-sama belajar. Kendala kadang ada yang mesti kita pahami, apalagi daring ya Pak If ya. Ya, Ini oke. kendalanya ini ya. Baik Bapak Ibu, kemarin ketika praktik baik ini kami punya 2 karya ketika itu. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini berupa video ya, video praktik baik. Kemudian yang kedua ceritanya tentang KSE, kompetensi sosial emosional. Yang untuk KSE ini dia lolos murni kurasi, namun yang untuk video praktik baik ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi secara konten atau materi dia sudah lolos, cuman dari teknis pembuatan video karena saya nggak jago bikin video. Jadi mohon maaf saja nanti kalau memang videonya kurang bermutu. Yang kita ambil cukup isinya saja ya Bapak Ibu. Saya coba share screen lagi. Ya, boleh Bu Desi. Nampak Pak If? Tunggu sedang loading. Ya, udah. Halo. Sudah Bu Desi, sudah. Tapi Sudah. belum diputar ya. Oke, ya. Oke, kita coba putar ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Desi Fadri SPD, guru kelas 5 SD Negeri 11 Tanah Garang, Kota Solo. Saat ini, saya terdaftar sebagai calon narasumber berbagi praktik baik di gelombang 3, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5. Selamat menyaksikan video praktik baik saya. Sebelum ini,
Situasi dan kondisi di dalam kelas saya adalah murid belajar malas-malasan, kemudian ada yang suka berjalan-jalan di dalam kelas selama proses pembelajaran dengan alasan yang beragam. Kemudian pembelajaran sepertinya terasa monoton dan membosankan bagi sebagian murid. Kemudian tujuan pembelajaran hanya tercapai untuk sebagian murid saja. Hal ini mendorong saya untuk mengimplementasikan pemahaman dan pengetahuan saya pada salah satu topik kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Tantangan yang saya rasakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini diantaranya bagaimana menentukan tujuan pembelajaran yang mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Kemudian bagaimana merespon berbagai kebutuhan belajar murid saya yang majemuk. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang semua murid di kelas untuk belajar. Kemudian bagaimana manajemen kelas yang efektif, serta bagaimana melakukan penilaian berkelanjutan. Bentuk aksi atau strategi yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya melakukan diagnostik awal terkait kesiapan belajar dan kemampuan murid-murid saya secara tertulis dan lisan untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan gaya belajar mereka. Kemudian saya melakukan pemetaan. Pemetaan ini saya lakukan untuk mencek kondisi murid dari hasil diagnostik terkait kesiapan belajarnya, kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, dan kemampuannya atau kecerdasan majemuk murid. Berikutnya saya merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir hasil pemetaan dalam hal berdiferensiasi konten, proses, dan hasil. Kemudian pada akhirnya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas serta melakukan penilaian hasil pembelajaran secara berkala. Ibu mau tanya, membaca seperti apa yang Ibu inginkan? Berkelompok. Oke. Untuk pembelajarannya dengan kuat kedaulatan tersebut berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Jadi pada proses KMB inilah baru Belanda menyerahkan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Seperti yang kita baca tadi, seperti yang kita tonton tadi. Untuk menjawab rasa penasaran anak ibu, ibu yakin di kelompoknya ada anak ibu yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana proses KMB. Ibu ada sediakan bacaan selain bacaan yang ada pada buku teks anak ibu semua. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Kita akan membuat hasil pemikiran kita dalam bentuk sebuah mind map. Pokoknya sudah bervariasi sesuai selera masing-masing, sesuai kreativitas masing-masing. Siap untuk presentasi? Siap, Bu. Peristiwa KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus. Alhamdulillah, inilah mind mapping hasil karya murid-murid saya sebagai bentuk berdiferensiasi hasil atau produk. Nama saya Fauzia Khairani Adha, murid kelas 5 SD Negeri 11 Tanah Garam. Pembelajaran dengan Bu Desi sangat menyenangkan karena pelajarannya menyenangkan sesuai dengan bakat saya. Ada bernyanyi, membuat mind mapping, bermain game, dan lain-lain. Nama saya Akbar Harfanko, murid kelas 5 SD Negeri 11 Tanah Garam, Kota Solo. Pembelajaran dengan Bu Desi sangat menyenangkan karena saya belajar dengan gembira. Ada bernyanyi, membuat mind mapping, bermain game, dan lain-lain. Nama Oke, cukup mungkin ya Pak If. Ya, Halo. oke. Ya, oke. Terima kasih Bu Desi sudah mempresentasikan praktik baiknya di sekolah yang sudah di-upload ya. Tapi Sudah. tinggal perbaikan dari segi kualitas video. kualitas video. Iya. Dari segi konten tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah ya. Oke, kita buka. Ezi udah bisa Ezi? Kalau sudah bisa nanti Ezi tampil dulu baru
dilanjutkan dengan tanya jawab nanti. Ya, Pak bisa didengar Pak Bisa, Bezi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bu Desi tadi yang sudah mempresentasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Tadi ada kesalahan teknis, padahal tadi sebelum dimulai sudah dicoba aman-aman saja. Pas dia mau tampil ada masalah, itulah kendala yang sering kita temukan saat kita melakukan kegiatan secara daring. Jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baiklah, untuk terkait tadi pembelajaran diferensiasi mungkin sudah panjang lebar disampaikan oleh Ibu Desi. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan mencoba membagikan praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini. Untuk pembelajaran diferensiasi yang sudah kami upload yang di PMM itu kemarin ada 2, ada berupa cerita praktik baik dan video pembelajaran. Untuk yang sudah lolos kurasi itu adalah cerita praktik baik, sedangkan untuk video pembelajaran masih butuh perbaikan dalam pengambilan video pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, untuk pembelajaran diferensiasi yang akan saya bagikan di sini adalah terkait dengan diferensiasi proses. Izinkan saya membagikan layar. Maaf Pak apakah sudah terlihat? Belum, Ezi. Belum, Ezi. Belum kelihatan. Belum. Window. Iya tadi. Sebentar ya Pak. Kalau enter screen Sebentar. screen itu Maaf Bapak Ibu, ini ada kendala ada lagi. di apa di Sini. Bisa dibaca. Nih. Maaf Pak ini ada masalah lagi. Oke. Bu Ezi, itu letaknya di drive atau berupa file? Ini di file. Coba kirim di grup aja, di grup pengurus. Nanti coba diputarkan di sini, Bu Ezi tinggal presentasi. Coba. Iya. Di situ buka. Buka Kak WA Kak. Pak If kemarin juga praktik baiknya diferensiasi ya? Enggak. Kemarin tentang coaching sama KSE. Oh gitu. Oke, udah dikirim Bu Desi nggak? Udah bentar, saya coba buka. Sudah Bu Desi, sudah dikirim, apa bisa dibuka Bu Desi? Bentar.
Sembari menunggu Bu Desi, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, terkendala teknisi lagi. Baiklah, akan kami ulangi bahwa diferensiasi yang kami lakukan adalah terkait pembelajaran diferensiasi proses yang kami laksanakan pada pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 dengan materi adalah keragaman budaya yang ada di provinsi di Indonesia. Oke, izin share screen saya coba ya. Nanti Ezi yang bacakan. Iya, iya. Bu Desi lanjut ke slide yang ini terkait materi Bu Desi. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Sudah Bu Desi. Bu Desi, Iya. lanjut ke slide tentang berbagi praktik baiknya. Kalau ini masih tentang pembelajaran diferensiasinya. Ini kah? Ya, lanjut. Lanjut ya. Iya. Ini? Belum. Ini udah selesai tadi. Oh ya. Lanjut. Lanjut Bu Desi. Udah. Yang ini Bu Desi. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Desi. Kami ulangi, ini adalah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media monobuku. Nah, ini saya gunakan adalah istilah monobuku. Dari mana asalnya media monobuku ini? Itu adalah dari istilah monopoli budayaku. Lanjut Bu Desi. Ya, ini praktik baik pembelajaran diferensiasi monobuku pada mata pelajaran pendidikan Pancasila keragaman budaya provinsi di Indonesia semester 2. Ya, apa yang menjadi ide saya harus membuat pembelajaran monobuku ini adalah berawal dari kebingungan saya saat mengajarkan materi keragaman budaya yang cukup banyak pada setiap provinsi. Seperti dalam setiap provinsi itu peserta didik harus mengenal pakaian daerah, rumah adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, makanan tradisional, dan lain sebagainya. Karena kesulitan dan kebanyakannya keragaman budaya tersebut, hal ini berdampak kepada hasil asesmen siswa yang jauh dari harapan saya. Karena memang mungkin untuk segi menghafal, peserta didik itu agak susah karena terlalu banyak untuk satu provinsi itu memiliki banyak keragaman budaya. Nah, ini adalah ide yang saya dapatkan. Dari mana saya mendapatkan ide monopoli ini? Ketika saya melihat di rumah, itu anak saya bermain monopoli. Di sana terlihat di monopoli itu terdapat banyak sekali gambar. Kemudian ada berupa kartu-kartu. Dan dari sana saya mendapatkan ide, bagaimana kalau monopoli ini bisa dijadikan sebuah media pembelajaran? Karena seperti yang sudah kita ketahui, untuk permainan seperti monopoli ini sangat disukai oleh peserta didik. Jadi dari sinilah saya mendapatkan ide untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media monobuku yang saya beri, yang kepanjangan dari monopoli budayaku. Ya, di sini saya sebutkan beberapa langkah-langkah. Mungkin di sini karena membagikan praktik baik ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya lakukan sehingga saya sampai menyelesaikan sebuah media ini, itulah yang akan saya sampaikan. Dan langkah pertama yang saya lakukan adalah dalam membuat monopoli, adalah saya mencari dan mengumpulkan gambar-gambar terkait dengan keragaman provinsi yang ada di Indonesia. Dan untuk satu monopoli ini, saya khusus menetapkan 5 buah provinsi yang ada di dalam satu monopoli. Jadi di sini saya ambil ada pakaian adat, ada makanan, ada rumah adat, kemudian senjata tradisional, ada tarian dan sebagainya. Dan selain hal tersebut, saya juga mengumpulkan gambar-gambar. Di sini terlihat ada gambar dari Pancasila. Pancasila ini nanti akan dijadikan sebagai poin apabila peserta didik saat bermain monopoli
mereka mendapatkan poin. Nah, jadi setiap mendapatkan 1 poin, berarti mereka mendapatkan 1 gambar Pancasila. Dan di sebelahnya di sini adalah berupa tulisan pertanyaan. Pertanyaan ini nanti akan saya tempel kepada lingkaran segi 4 yang terdapat di dalam monopoli. Nah, jadi setiap peserta didik apabila nanti dia berhenti dadunya pada pertanyaan, mereka akan mengambil 1 buah kartu pertanyaan. Dan 1 buah kartu pertanyaan ini nanti yang akan dijawab oleh peserta didik tersebut. Lanjut Bu Desi. Nah, yang langkah kedua, setelah saya mendapatkan tadi gambar-gambar, kemudian pertanyaan, itu saya menempelkan gambar tersebut ke dalam monopoli. Dan saya tempelkan ke dalam kertas, kemudian setelah itu saya tempelkan kepada styrofoam sehingga menjadi sebuah monopoli. Nah, di sini kita lihat pada gambar yang keempat, itu adalah media monopoli yang sudah, monobuku yang sudah selesai. Di sini ada di tengah-tengah ada 2 kotak, ada 3 kotak. Kotak yang pertama itu adalah berupa kartu pertanyaan. Kotak yang di tengah-tengah itu adalah Pancasila yang merupakan kartu poin yang akan didapatkan oleh peserta didik nanti. Kemudian kotak yang ketiga itu adalah berupa puzzle. Dan apa isi puzzle-nya? Puzzle itu adalah berisi tadi gambar-gambar kebudayaan dari 5 provinsi yang sudah saya pilih. Kemudian saya gunting, saya bentuk menjadi puzzle. Jadi saya masukkan ke dalam kotak yang ketiga ini. Dan di sekelilingnya ini, di sekeliling itu adalah terdapat gambar-gambar yang juga merupakan keragaman budaya. Kemudian ada berupa pertanyaan, ada kesempatan, kemudian ada gambar masuk penjara. Nah, itu adalah nanti yang akan dimainkan oleh peserta didik. Jadi poin-poin yang ada di dalam monobuku ini hampir sama dengan yang ada di dalam monopoli. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat, mengkreasikan, itu terserah kita nanti. Boleh diperbanyak atau mungkin diperbesar lingkarannya, persegi panjangnya juga boleh. Lanjut Ibu Desi. Nah, yang selanjutnya adalah ini adalah kartu pertanyaan. Ini adalah kartu pertanyaan yang tadi sudah saya gunting dan saya masukkan ke dalam kotak kartu pertanyaan yang ada di tengah-tengah monobuku. Nah, pertanyaan ini semuanya terkait tentang keragaman budaya yang ada di 5 provinsi yang sudah saya tentukan tadi. Desi. Nah, ini adalah puzzle-nya, salah satu contoh bentuk puzzle yang saya buat. Ini adalah puzzle dari gambar rumah adat, makanan adat, kemudian ada tarian, ya ada tarian, kemudian ada upacara. Nah, itulah yang saya gunting, saya tempelkan kepada kertas karton, kemudian saya gunting menjadi bentuk-bentuk dari puzzle. Nah, ini lanjut kepada proses, bagaimana bentuk proses pembelajarannya. Proses pembelajaran di sini tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa diferensiasi ini adalah diferensiasi proses. Dan pada awalnya peserta didik itu saya dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi dalam kegiatannya nanti dalam bermain monobuku itu peserta didik bermain di dalam kelompoknya. Dan sebelum peserta didik bermain, itu saya memberikan sebuah video. Video ini terkait tentang gambar-gambar, kemudian beberapa keragaman budaya yang ada di 5 provinsi tadi. Nah, pada proses pembelajaran ini juga peserta didik, karena tadi kita akan melihat diferensiasi itu kan untuk peserta didik yang visual, audio, dan kinestetik. Nah, ini adalah tujuan utama saya. Karena makanya pada awal tadi diberikan video pembelajaran, itu adalah tujuannya adalah untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar audio dan visual. Nah, setelah itu kami membuat topi budaya. Ini adalah topi budaya yang dibuat oleh peserta didik yang telah dibagi menjadi 4 kelompok tadi Bapak Ibu. Dan di sini topi budaya ini apa isinya? Isinya adalah misalnya untuk kelompok 1 mereka mendapatkan provinsi
daerah. adat. Ya, ada pakaian daerah, rumah adat, kemudian senjata tradisional itu yang dibuat oleh peserta didik. Nanti mereka pakai saat mereka bermain monopoli. Nah, di sini pekerjaan ini juga sangat Menyenangkan ya. yang menyenangkan oleh peserta didik. Mereka membuat topi sendiri, kemudian mereka menggunting. Nah, menggunting dan membuat ini adalah juga untuk diperuntukkan untuk peserta didik yang kinestetik. Iya. Kemudian untuk yang audio dan visual, mereka melihat gambar dan tulisan yang ada di dalam monopoli ini, di dalam topi budaya ini juga mewakili untuk peserta didik yang visual tadi. Lanjut Bu Desi. Nah, demikianlah Bapak Ibu cerita praktik baik yang sudah saya lakukan. Dan untuk ceritanya, ini adalah cerita praktik baik yang sudah saya unggah di dalam PMM. Kalau dulu sebelum kita pada seleksi narasumber berbagi praktik baik, itu membagikannya pada Sinar baik. sinar baik ya, sinar baik. Nah, ini adalah praktik baik yang sudah lolos kurasi oleh tim kurator, sehingga kami berlima itu diberi gelar narasumber berbagi praktik baik. Nah, bukan berarti kami itu narasumber dari semua yang berkaitan dengan IKM. Kurikulum Merdeka. Ya, dengan kurikulum Merdeka. Jadi yang kami bagikan inilah yang menjadi kami dikatakan sebagai narasumber. Ya, untuk pembagian praktik baik itu dalam cerita itu ada alur yang kami lalui. Yang pertama ada dalam pembuatan ada start. Yang pertama adalah situasi. Di sini adalah situasinya. Situasi itu adalah keadaan. Biasanya kalau itu adalah masalah yang saya temui tadi dari awal, bahwa rendahnya hasil asesmen peserta didik itu situasinya. Kemudian alur yang kedua adalah tantangan yang kedua ini adalah tantangan itu apa yang akan saya lakukan sehingga tadi masalah dari awal itu bisa saya selesaikan nanti. Nah, di sini kami buat ada 5 tantangan yang akan saya lakukan, yang akan saya buat sehingga saya bisa membuat praktik baik ini. Lanjut Bu Desi. Kemudian yang ketiga adalah aksi. Aksi ini apa yang saya lakukan pada proses pembelajaran. Mungkin sedikit di sini saya akan bacakan. Saya memilih model pembelajaran yang tepat dan mampu merangkul semua karakter peserta didik tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya memilih model pembelajaran TGT yang saya modifikasi menggunakan media yang saya buat sendiri. Harapan saya, dengan model game ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat peserta didik dalam belajar. Untuk siswa yang memiliki kemampuan awal yang baik, bisa menjadi tutor sebaya bagi anggota kelompoknya. Sebelum penggunaan model ini terlebih dahulu, saya mencari referensi dan mempelajari kelebihan, kelemahan, dan sintak dari model TGT. Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah kemampuan saya sebagai seorang pendidik memodifikasi dan menggunakan model ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian aksi yang kedua adalah penggunaan metode pembelajaran. Saya memilih metode yang bisa mewakili semua karakter peserta didik. Di antara model yang digunakan adalah tanya jawab, diskusi, ceramah, pembelian tugas, dan tadi adalah game. Saat melakukan diskusi, peserta didik akan mencari budaya fisik dan non-fisik provinsi yang didapatkan oleh kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan membuat topi budaya dari hasil pencarian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan media yang menarik dan inovatif dan mampu digunakan oleh semua peserta didik. Strategi yang saya lakukan adalah mencari tahu di media sosial dan berbagai sumber jenis-jenis alat peraga yang menarik. Nah, tadi saya sudah temukan di sana adalah monopoli yang saya beri nama ada monobuku, yaitu monopoli budaya. Selain hal tersebut, untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, saya juga menciptakan lingkungan kelas yang kaya teks, nyaman, bersih, dan tidak lupa pemberian penghargaan atau reward. Hasil setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, saya melihat sangat terasa berbeda pada proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya diferensiasi konten, setiap siswa tidak dituntut untuk menguasai materi yang sama. Dengan diferensiasi proses,
menggunakan media monobuku tersebut, seluruh peserta didik tampak bersemangat dan terlihat aktif, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dan yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Lanjut Bu Desi. Nah, kemudian ini adalah refleksi. Refleksi itu adalah berdasarkan aksi nyata tersebut, sebagai seorang guru, saya merefleksi diri bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik harus bisa mengenali kebutuhan dan kemampuan siswa tersebut dengan melakukan asesmen awal, mengetahui gaya belajar, latar belakang siswa. Juga tidak kalah pentingnya, seorang guru harus bisa berinovasi, menciptakan pembelajaran dan media yang mampu menarik perhatian siswa. Mungkin itu Bapak Ibu aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu hanya salah satu dari yang sudah saya lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu banyak lagi yang sudah melakukan aksi nyata yang lebih menarik, yang lebih bagus, dan yang lebih berpihak kepada peserta didik. Mungkin di sini nanti kita bisa berbagi aksi nyata tersebut. Demikianlah aksi nyata yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada Bapak Ifdalus. Ya, terima kasih kepada Bu Ezi yang sudah memaparkan praktik baiknya kepada kita bersama pada siang hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang sambil ngantuk, mungkin karena jam sekarang adalah jam-jam ngantuk Bapak dan Ibu. Tepuk tanganlah untuk narasumber kita dulu, Bu Ezi dan Bu Desi. Iya, oke. Udah banyak tepuk tangannya nih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk sesi berikutnya kita kena di jadwal webinar kita sampai jam 14.45 Bapak dan Ibu. Kalau masih ada yang bertanya, kami akan layani sampai jam 14.45 nanti. Tapi kalau tidak, nanti kita tutup segera saja Bapak dan Ibu. Oke, untuk sesi bertanya, boleh nanti Pak Ibu tertarik dengan aksi nyata Bu Desi atau praktik baik Bu Desi atau Bu Ezi. Mungkin ada yang kurang paham dengan praktik baik beliau dan Bapak Ibu tertarik. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk sesi pertama untuk 3 orang penanya. Silakan boleh angkat tangannya dulu Bu. Bapak dan Ibu. Boleh raise hand dulu Bu, Bapak Ibu. Oh, enggak ada. Atau barangkali berbagi yang sudah Bapak Ibu lakukan sekolah juga boleh mungkin Pak If. Iya, kalau enggak ya. Iya. Grogi bertanya Bu. Grogi. Silakan Pak Akmal mau bertanya, silakan Pak Akmal. Yang beritanya itu salah loh Bu. Tidak ada yang salah di sini Pak. Kita belajar bersama. Oke Pak Akmal, kalau ada ingin bertanya boleh Pak Akmal. Atau berbagi mungkin yang sudah Pak Akmal praktikkan di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, itu luar biasa tadi tampilan dari ibu-ibu kita tadi. Kalau seperti ini semuanya nanti tentu pembelajaran berdiferensiasi itu luar biasa menyenangkan. Cuma memang Bapak Ibu memulai sesuatu yang belum terbiasa ini kadang-kala kita belum istiqomah. Mungkin di awalnya saya pribadi itu udah mood saya bagus gitu kan. Saya buat yang sebagus-bagusnya. Tapi belum tentu hari-hari yang ke depan mood kita itu belum juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan tampilan dari Ibu Ezi itu memang gambaran bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin saya juga mendapatkan saya kebetulan ikut PPG baru siap. Memang ini yang diminta dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana tik dari Ibu Ezi ini atau Ibu yang tampil atau yang banyak nih guru penggerak yang di sini. Untuk khusus Pak Akmal ini tip khusus supaya kita tetap karena
karena kan kendala ini menampilkan pembelajaran yang menarik ini kan banyak saja kendalanya gitu. Kadang laptop yang bermasalah, kadang fokus berbagi dengan teman, kadang mungkin media dan sebagainya. Jadi tipnya sehingga Ibu Ezi atau Ibu yang lain itu memang fokus, udah terbiasa gitu. Ada nggak yang udah terbiasa sehingga memang memang terasa gitu. Saya juga inginnya seperti itu. Karena saya udah mungkin paling lama 1 bulan udah di akhirnya ada saja kendalanya. Akhirnya ya pembelajaran kita kadang agak kurang monoton lagi gitu. Ada trip khusus dari Bu Ezi atau yang Ibu yang lain sehingga memang kita istiqomah kita untuk bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Saya di sekolah itu siswa itu saya kadang kewalahan Bu. Ada beberapa orang siswa itu memang apakah dia dikatakan memiliki kemampuan visual atau audiovisual yang suka jalan-jalan, kadang dia bergelut dengan teman ya. Ini agak kewalahan juga gitu kan. Jadi bagaimana tips khusus dari Ibu ya, yang pengalaman saya minta maaf ini. Karena memang baru memulai belajar perbaikan terus itu. Mungkin demikian Bu, moderator, mohon maaf kalau mungkin kata ungkapan yang salah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Akmal yang sudah bertanya ya. Mungkin boleh langsung saja dijawab atau kita kumpulkan dulu Bu Desi, gimana Bu Desi? Langsung aja satu-satu. Boleh langsung dulu Pak ya? Ya boleh, silakan Bu Desi atau Bu Ezi. Bu Desi dulu lah. Bu Desi dulu lah. Oke. Aduh, oke lah, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak If, Bu Ezi. Terima kasih Pak Akmal atas sharing-sharingnya, berbaginya. Dari apa yang Bapak ungkapkan tadi, kami sudah bisa memahami bahwa pada dasarnya kita semua sudah sudah mencoba melakukan itu. Namun kadang kita sebagai seorang pendidik terkendala dengan hal-hal yang bisa menghambat bagaimana kita berkreativitas. Salah satunya mungkin seperti yang Pak Akmal ungkapkan tadi, ada saja hambatannya seperti murid mungkin, kemudian sarana dan prasarana mungkin seperti itu. Jadi kita kembali kepada prinsip ya. Kalau saya prinsip namanya bagi saya, prinsip kita ketika kita mulai masuk ke kelas gitu. Jadi tentu ketika kita masuk ke kelas kita temui beragam karakter anak-anak yang kita temui, beragam tingkah pola mereka. Sama Pak, saya juga sama mengalami apa yang Bapak alami di sekolah. Mereka kadang ketika temannya asik belajar malah suka mulai usil mengganggu seperti itu, sehingga tentu saja timbul sebuah keributan yang sehingga mungkin juga akan memecahkan konsentrasi kita gitu. Nah, jadi kembali kepada kita bagaimana manajemen diri kita dulu. Bagaimana manajemen diri kita kalau saya pribadi gitu. Saya tenangkan diri saya dulu kalau saya pribadi ya Pak. Kemudian untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sama Pak. Di sekolah saya juga tidak memadai ya. Tidak cukup untuk setiap kelas ada fokusnya, ketersediaan alat lainnya. Jadi di sini sebelum mengajar, jujur saja saya selalu luangkan waktu untuk melihat materi. Materi apa untuk pelajaran besok, misalnya mata pelajarannya adalah IPAS. Saya di kelas 5, misalnya IPAS tentang bagaimana ekosistem. Nah, itu saya baca sekilas ya, menjelang pulang ketika anak udah pulang itu saya baca dulu. Nah, apa kira-kira yang dapat saya lakukan dengan materi ini untuk besok hari jika saya buat 2 opsi. Jika ada perangkat tersedia, misalnya fokus, oke lah, saya putarkan video. Kalau tidak ada, nah bagaimana caranya? Nah itu memang seperti apa yang sudah dilakukan Bu Ezi tadi. Kita cari alternatif lain. Kita cari kertas mungkin seperti itu, kertas. Kita buat seperti misalnya rantai makanan. Ada kita tulis belalang, kupu-kupu atau rumput dulu seperti itu. Nah jadi di sini memang kreativitas kita yang kita coba Pak. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti juga yang Bapak Ibu yang lain juga bisa memberikan idenya nanti.
Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita tidak terpaku atau fokus kepada sarana dan prasarana. Sehingga ketika di kelas, ketika kita melakukan pembelajaran, itu anak-anak yang tadinya mungkin kurang termotivasi belajar, melihat ada permainan seperti Bu Eji bilang, anak yang kines ini yang suka mengganggu ini biasanya anak yang kines ya, yang suka usil kepada teman ini. Kalau menurut saya itu adalah anak yang kines. Jadi mereka termotivasi untuk belajar sambil bermain. Nah, itu yang coba saya siasati. Kebanyakan pelajaran yang seranjang itu banyak permainannya, gitu, yang banyak geraknya seperti itu. Jadi bukan berarti kita mengabaikan anak yang suka diam ketika belajar. Nanti ada pula proses, kita berproses, ada langkahnya. Nanti ketika kita memfasilitasi anak yang hobinya berbicara, kita berikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang sudah melakukan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin itu dari saya untuk sementara, Pak If. Saya kembalikan kepada Bapak If sebagai moderator. Oke, terima kasih Bu Desi atas berbagi pengalamannya di sekolah terkait pertanyaan dari Pak Akmal tadi. Mungkin Ezi boleh ingin menambahkan, Ezi, silakan Ezi. Ya, terima kasih Pak If. Mungkin sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi tadi terkait pertanyaan disampaikan oleh Pak Akmal. Mungkin itu adalah permasalahan yang dimiliki oleh semua guru, mungkin tidak hanya di tempat kita saja ya Pak ya. Jadi memang kalau tadi ke dalam pembuatan media, kalau serumit tadi kata Bapak, sekarang kita mungkin agak kurang konsisten ya. Jadi memang awalnya memang dari diri kita sendiri dulu Bapak, kita niatkan bahwa kita akan melakukan hal terbaik untuk anak didik kita. Nah, kita tadi sudah mengenal ada beberapa ada anak yang memiliki audio, visual, cara belajarnya kinestetik. Dan di sini mungkin tidak hanya dengan membuat video pembelajaran, kita juga bisa mengajak, kalau tadi kan kita yang membuat sendiri. Nah, mungkin kita mengajak peserta didik itu yang membuat media pembelajaran yang menarik untuk mereka. Dan seperti kita membuat siklus dalam pembelajaran IPA, misalnya siklus daur hidup hewan, dan kita membawa peserta didik itu sendiri yang bekerja, mereka membuat, mungkin kita hanya menyediakan gambarnya, nah mereka lah yang bekerja di sana. Nah, di sini juga termasuk ke dalam, sudah termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini juga bisa melayani untuk peserta didik yang visual, audio, kemudian juga termasuk kinestetik. Mungkin yang kewalahan kita ya Pak Akmalnya untuk peserta didik yang kinestetik. Karena ini yang seringkali membuat kita kewalahan di dalam kelas. Dan begitu juga dengan saya juga sering mengalami hal tersebut. Bahkan sekarang anaknya suka, kalau sedang belajar suka tidur, kemudian seluncuran sampai ke depan. Dan saya memberikan kepada dia, mengatakan bahwa boleh silakan seperti itu, tetapi dalam batasan dia tetap membuat apa yang disuruh, apa yang dikerjakan, tetapi dia tidak mengganggu teman. Saya biarkan apa yang akan dia lakukan, karena semakin dia dilarang untuk anak kinestetik, itu dia akan semakin bertambah-tambah apa yang akan dia lakukan tersebut. Kemudian apalagi Bapak, selain itu, selain membuat video, memberikan video, membuat media pembelajaran, kita juga bisa memberikan kepada peserta didik itu berupa tepuk. Misalnya kita membuat tepuk, kita membuat lagu yang berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, mungkin itu yang sudah saya lakukan dengan memberikan lagu, kemudian membuat tepuknya. Nah, itu juga bisa menjadi media pembelajaran apabila memang di sekolah kita untuk IT-nya kurang memadai. Nah, mungkin itu tambahannya Pak If. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahan jawaban dari Bu Ezi, dan juga tadi Bu Desi sudah menjelaskan. Jadi kendala atau permasalahan yang dialami Pak Akmal ya benar yang disampaikan Ezi. Tidak hanya di sekolah Bapak, tempat kami juga Pak. Kadang kita udah siapkan media pembelajaran se-perfect mungkin, tetapi ternyata pas di lokal mood kita berubah karena ada kelakuan siswa yang dalam tanda kutip tadi mereka mungkin adalah anak-anak yang kinestetik yang di luar dugaan kita. Kadang dia udah bertengkar duluan gitu, sehingga konsentrasi kita yang sudah kita rencanakan dari awal menjadi berubah gitu. Jadi ada beberapa trik yang sudah berbagi dari tadi Bu Desi juga. Kendalikan diri kita lagi, kata Bu Ezi tadi, biarkan mereka, tapi tetap kita
berikan batasan-batasannya. Mungkin itu jawaban dari rekan-rekan Pak Akmal. Pak moderator, mungkin Ya. sedikit karena kita jadwal pulang. Ya, Nanti ini saya sangat nih ingin tertarik sekali nih. Memang ingin merubah itu cara nih. Saya akui ini banyak yang perlu saya rubah. ya, Cuma ada nggak grup kita ini, yang grup mungkin yang CID ini, kalau kita satukan ini di Kota Solo, saling berbagi sehingga nanti ada perkembangan yang besar gitu. iya, Dalam pembelajaran, apalagi kalau dikaitkan dengan agama kan bagus juga nilai-nilai Iya. karakter itu. Kan Iya. memang pembelajaran ini beribadah. Tapi saya masih berkendala ketika pembelajaran memetakan diagnostik awal itu. Kadang salah ya, mungkin dia memiliki multi ya, mungkin kinestetik atau video, audio kan. Jadi salah kelompok kan. Akhirnya kayak gini gitu. Jadi membaca hal yang demikian kan belum gitu. Iya. Apalagi persepsi guru kita bersama dengan guru, persepsi kan berbeda itu. iya, Ada anak yang kinestetik kan, kalau kita ajak dia bermain di luar kan, itu Iya. beraja main C kan bisa-bisa saja persepsi teman-teman kan berbeda, bisa-bisa saja kan. iya, benar. Padahal kita sebenarnya hari ini pembelajaran kita tidak lagi monoton kayak dahulu gitu kan. Kadang yang ini memang mesti kayak dibawa keluar kan, itu kan kayak gitu sehingga masuk. Kadang itu Bu, jadi kalau ada grup atau apa yang bisa kita berbagi di dalam yang CID sehingga nanti ada perkembangan kan lebih bagus ya. Itu mungkin. Terima kasih Bu, materi luar biasa. Saya ingin juga seperti itu. Kalau kemarin saya tidak lulus di huruf penyiaran Papua, tapi ada hikmah juga kuliah sama PPG ya. Sekarang sudah selesai, mudah-mudahan nanti tidak tahu apakah lulus nanti. Yang jelas saya ingin bergerak juga berubah yang lebih baik. Itu Bu, terima kasih. Kalau ada saran nih, kalau ada grup khusus kita yang CID untuk pembelajaran yang menarik luar biasa. Silakan moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih atas saran dari Pak Akmal. Kebetulan kita memang untuk aksi nyata praktik baik kita belum punya grup khusus, Pak. Kita cuma punya grup komunitas ini, digitalisasi sekolah Kota Solo. Itu ada Pak, kalau Bapak cari di di PMM komunitas kita. Nama komunitasnya adalah Digitalisasi Sekolah Kota Solo. Lalu kita udah punya grup di situ Pak, ada grup WA dan ada grup Facebooknya. Tapi yang kedua-duanya aktif tuh, kami berbeda peran. Terus kendala lagi Pak Dalas kan apa-apa. Sertifikat itu ketika dibuatkan tidak pernah ditolak terus. Oh gitu mungkin fokus. Karena saya tidak fokus mungkin. Ini mohon nanti sudah ada yang di PMM yang sertifikat sudah banyak gitu kan, bagaimana trik-triknya. Kalau bisa di Zoom kita bisa juga tuh berbagi. Nyata ya. Lebih banyak kan, berbagi itu. Oke Pak. Ya kebetulan kita nanti akan ada membahas sesi webinar untuk optimalisasi PMM nanti Pak. Kita usahakan nanti pematerinya adalah dari BGP langsung. Sedang kita usahakan Pak, karena kita minta yang free jadi agak di Kota Solo masih banyak yang belum. Ya oke. Walaupun udah banyak, tapi masih banyak yang belum. Ya oke Pak. Oke Pak. Makasih Pak Ibdalus. Ya oke Pak Akmal. Ini ada yang mau bertanya juga nih. Ini mau bertanya atau minta pulang ini? Siapa yang tadi? Oh ya, yang antri bertanya. Mungkin karena lewat kayak ini. Oh enggak, kita sampai 14.45 rencananya Pak. Oh siapa yang mau bertanya? Ya ada Bu Diah, ada Bu Leni. Mungkin dari Bu Diah dulu. Silakan Bu Diah. Open mic dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak. Saya sebenarnya agak melenceng, cuman tadi saya lihat ada webinar gitu ya. Mungkin ini Kabupaten Solo. Saya dari Riau kebetulan. Ya oke, nggak apa-apa. Selamat datang Bu di Kota Solo. Iya, dan saya lihat juga tadi di sini rata-rata guru SD ya. Saya nggak tahu sih karena masuknya di tengah, jadi mungkin pas lihat ini menarik karena pembelajaran berdiferensiasi saya jadi ingat satu hal. Jadi saya kebetulan ngajar SMA Pak, salah satu SMA swasta di Riau, di Pelalawan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar Pelalawan, Bakalan Haji, saya di situ. Nah, bicara soal diferensiasi kan
sebenarnya kita bagaimana mengajar membagi anak berdasarkan bakat dan minatnya atau berdasarkan ini anak ya Pak ya, bagaimana gaya anak belajar gitu. Ada yang kinestetik mungkin, visual dan sebagainya. Nah, kendala saya mungkin saya pernah ketemu satu kasus anak itu yang bisa dibilang berkebutuhan khusus. Nah, saya nggak tahu nih kira-kira tadi udah dibahas atau belum, mungkin juga kelewat, tapi mungkin saya mau tanya sama ibu-ibu pemateri yang saya yakin sudah berpengalaman gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih trik gitu, trik khususnya untuk memberikan materi kepada anak yang berkebutuhan khusus, karena saya rasa cukup ini ya Pak ya, karena kalau misalnya kita samakan dia dengan anak-anak lain, baik itu dari sisi instrumen atau dari sisi pengajaran atau mungkin diberlakukan diferensiasi, itu sangat jomplang gitu, maksudnya sangat beda perlakuannya karena mungkin keterbatasan dia sebagai anak yang khususnya. Kira-kira ada nggak sih Bapak Ibu saran mungkin yang pernah mengalami hal serupa juga, kira-kira apa sih bentuk asesmen, bentuk pengajaran yang bisa diberikan? Makasih Pak, agak panjang kayaknya. Oke, tidak apa-apa Bu. Jadi Ibu ingin bertanya tentang bagaimana memberikan diferensiasi khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Ya mungkin tadi dari Bu Desi, minta Bu Ezi bisa Ezi? Coba ya Pak If ya. Ya oke. Berdasarkan pengalaman. Terima kasih Bu Diah dari Riau ya Bu Diah ya. Selamat datang Bu Diah. Bu Diah, sebelumnya saya mau bertanya dulu, untuk anak berkebutuhan khusus ini kan ada dibagi atas beberapa juga. Kebetulan yang mau Bu Diah tanyakan untuk anak yang seperti apa? Anak berkebutuhan khusus kan ada yang memang mereka hiperaktif, ada yang belajar membacanya kurang, menulisnya gitu. Yang ingin Bu Diah tanyakan di sini, anak berkebutuhan khususnya di bagian mana gitu. Soalnya kan setiap anak yang berkebutuhan khusus ini mungkin perlakuan kita berbeda kepada mereka. Jadi sebenarnya ini saya wali kelasnya dulu. Anak ini memang sudah dilakukan asesmen oleh psikolog, memang membuat dia di bawah rata-rata. Kalau kita lihat dari kemampuan kayak sudah diserapnya materi itu masih di level B atau C lah. Jadi memang belum bisa sebenarnya menyerap materi SMA kalau kita lihat dari kemampuan. Tapi kan Ibu Merdeka sendiri kan memang tidak boleh nih Bu, kalau misalnya ada anak yang 3 kelas atau seperti apa, karena sebenarnya memang tidak mampu sebenarnya. Kan dari sisi penyerapan sudah dilakukan juga asesmen oleh psikolog, memang kemampuan dia di bawah rata-rata, hasilnya tentunya 80 ya 80 rendah seperti itu sih Bu. Terima kasih Bu Diah. Berarti ini terkait ke dalam kemampuan peserta didik itu yang rendah ya Bu Diah ya. Ya kalau untuk itu mungkin Bu Diah adalah untuk pembelajaran di SMA mungkin sedikit berbagi untuk pembelajaran yang sudah kami lakukan di sekolah dasar. Di sini kebetulan sekolah kita adalah sekolah yang boleh menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Nah di sini untuk peserta didik berkebutuhan khusus itu yang kebanyakan itu adalah yang memang kompetensinya rendah. Kalau dilihat IQ-nya memang rendah, kemudian kemampuan menulisnya, kemampuan membaca dan kemampuan berhitung. Sehingga ada yang sampai kelas 6 mereka memang belum bisa untuk membaca karena memang kemampuannya sampai di situ. Jadi untuk beberapa yang sudah kami lakukan, kemarin itu juga menjadi aksi nyata saya adalah untuk peserta didik yang ada di kelas, itu pada pembelajaran di dalam kelas mungkin tidak kita samakan dengan peserta didik yang ada yang lainnya. Karena memang semakin kita berikan dia yang sama, itu dia akan semakin tidak bisa menerima apa yang kita berikan. Jadi saya berikan misalnya untuk melakukan, kita berikan yang contoh saja untuk penjumlahan misalnya untuk yang peserta didik yang umum itu sampai dengan 10.000. Nah untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tadi, yang memang berkebutuhan khusus yang IQ-nya memang di bawah rata-rata, itu kita berikan pada di bawah itu. Nah
Karena untuk pembelajaran berdiferensiasi itu hampir sama dengan sekolah ikuti untuk sekolah peserta didik PDBK, begitu Ibu. Jadi memang kita tidak samakan dengan mereka yang peserta didik pada umumnya. Jadi kita bedakan di sini tingkat kalau ke dalam apa nanti tingkat konten ya. Ke dalam diferensiasi itu adalah diferensiasi konten. Dan setelah itu selain dalam pembelajaran di kelas untuk peserta didik yang tadi memiliki kebutuhan khusus, itu saat pulang sekolah itu saya berikan dia pelajaran tambahan. Jadi mereka setelah pulang sekolah mereka ditinggalkan dulu untuk belajar mungkin sekitar 1/4 jam, setengah jam sesuai nanti kemampuan dan minat dia juga, sesuai dengan keinginan dia juga. Mungkin itu Ibu yang bisa Bu Desi mungkin bisa menambahkan, Taif. Oke. Terima kasih ya Bu. Terima kasih atas berbagi dari Bu Ezi. Jadi pengalaman beliau ada juga anak yang berkebutuhan khusus ya Bu Diah. Jadi kata beliau memang anak yang slow learning atau malah lebih pula daripada itu memang dikasih materi yang berbeda dari teman-temannya. Jadi diberi kontennya yang berbeda. Sebenarnya ya kita mungkin sama tahu bahwa diferensiasi ini adalah menjawab untuk berbedanya siswa, menjawab tantangan kita bahwa siswa kita berbeda di kelas. Jadi terutama ada anak inklusi itu, jadi kita memang bedakan konten kita terhadap dia. Bapak dan Ibu sepertinya ada juga mau bertanya gitu. Tapi kita udah di ujung waktu ya Bapak dan Ibu, udah 14.42. Jadi mungkin pertanyaan Bu Diah tadi adalah pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf ya Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Nanti kalau kita lanjutkan nanti dibilang kami nggak tepat waktu nanti. Kita usahakan ya Bapak dan Ibu, webinar yang kita bikin di Kombel itu kita usahakan tepat waktu. Tadi mulainya kurang lewat dari jadwal 5 menit. Nah, jadi untuk kedepannya kami akan berjanji akan berusaha untuk tepat waktu. Jadi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu selama webinar ini. Alhamdulillah peserta kita sampai 40-an tadi. Sekarang tinggal 30 orang, 30-an gitu. Alhamdulillah ada Bapak dan Ibu yang mau mendengarkan berbagi praktik baik kami. Pak ya. Ya, tadi ada sampai 45. Kalau yang webinar kemarin ngopi 2-nya itu sampai 120-an. Karena yang hadir di situ adalah Bapak Kadis ya Bapak dan Ibu. Jadi lain waktu kita akan undang lagi para petinggi itu biar kita rame-rame juga di sini gitu. Oke Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri webinar ini, kami sarankan Bapak dan Ibu yang belum bergabung bersama Kombel kami, yaitu nama Kombelnya Digitalisasi Sekolah Kota Solo. Jadi kami menyarankan kepada Bapak dan Ibu mengikuti webinar-webinar kami selanjutnya adalah melalui link PMM. Karena kita Bapak dan Ibu dipantau oleh orang kementerian Bapak dan Ibu. Siapa sekolah yang paling rajin sekolahnya mengikuti webinar. Kota Solo udah dirilis kemarin rapornya. Dan kebetulan di sekolah kami 17 Aro itu yang paling rendah itu yang perlu kategori yang masih kuning ya. Yaitu adalah keikutsertaan dalam webinar. Yang lainnya udah banyak ikut serta dalam pelatihan mandiri udah tergolong tinggi. Tapi yang tergolong rendah itu adalah keikutsertaan dalam webinar. Mungkin kita sering ikut webinar. Tetapi kita ikut webinar itu dari link yang dibagikan di grup WA atau Facebook. Nah, jadi yang benarnya itu adalah seperti Bu Diah lakukan. Kita lihat di PMM itu ada link webinar, lalu kita klik. Itu yang tercatat oleh kementerian kita ikut webinar. Itu ya Bapak dan Ibu saran dari kami. Jadi yang belum bergabung bersama Kombel kami silakan. Ya, oke. Ya Pak. Iya, nanti Pak Ir, di samping di PMM Pak Ir, coba kasih juga di grup. Kadang kita lupa kan. Ya, oke. Jadi sehingga nanti lebih erat itu. Jadi di samping di PMM, karena pembiasaan PMM ini kadang kala kita kan tidak biasa. Ya. Nah, ini nanti kita akan masuk di PMM nanti. Ya, oke Pak. Kalau ada informasi. Terima kasih Pak. Oke, iya benar Pak. Udah 3 kali webinar kami undang melalui PMM juga. Dari grup WA juga. Malah dari status WA kami, Facebook kami sebar semuanya biar rame. Tapi alhamdulillah hari ini udah ikut bergabung 40-an peserta gitu. Jika dibandingkan webinar 2 memang nurun, tapi kami akui di webinar kedua kami menghadirkan Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Kacapdin Wilayah 3. Nah, ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu saja webinar kita pada siang hari ini. Sekarang udah 14.45. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen dan link refleksinya kami udah kirim di grup di chattingan webinar. Di chat webinar atau di pesan webinar silakan Bapak klik dan mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya karena kita berencana di akhir tahun ini akan
membagikan sertifikat senilai 32 JP dengan catatan Bapak Ibu konsisten mengikuti webinar kami. Lalu bagaimana jika seandainya Bapak Ibu terlambat? Boleh dilihat di YouTube kami selalu memberikan link rekamannya kami upload di YouTube, lalu kami sertakan absennya. Boleh juga Bapak Ibu ambil absen di situ, setelah tonton webinarnya di YouTube, lalu ambil absennya. Nama YouTube-nya sama dengan Kombel Bapak dan Ibu, Digitalisasi Sekolah Kota Solo. Sama dengan nama Kombel kita. Itu Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Kalau boleh kami minta yang masih setia bergabung, boleh di off-kan kameranya, mungkin kami ambil foto sejenak untuk dokumentasi. Ya, oke, open kamera Bapak dan Ibu sebelum ditutup. Oke, boleh bantu Bu Ezi? Nah, oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, kami mohon maaf jika dalam membimbing webinar tadi ada yang kurang tepat atau ada yang kesalahan. Kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Untuk informasi webinar kita akan kita laksanakan 2 minggu lagi, tepatnya di hari Kamis juga. Kita laksanakan webinar 1 kali 15 hari. Marilah kita tutup webinar kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih Bu narasumber. Terima kasih. Pak Ifdalus. Ya, oke Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, boleh Pak Ibu meninggalkan. Oh iya. Udah ambil. Langsung tutup aja Bu Desi. Oke, siap. Ya, kita akhiri semua ya Bapak dan Ibu. Kita akhiri semua. Oke. Silakan Pak ya. Oke. Kalau yang dia Bu.